Al-mizahu was-sukhriyatu, guyonan dan merendahkan orang lain, dan biasanya ada hubungan antara guyonan dan merendahkan untuk guyonan. Biasanya ada seiringan. Ini adalah Imam Ghazali orang cerdas, menangkap keadaan di masyarakat. Ada orang sering guyon-guyon. Setiap saat guyonan tidak ada habis-habisnya. Kemudian ada guyonan yang merendahkan. Gojlok-gojlokan bahasa Jawanya. Bahasa gojlok, menggojlok. Ngebuli dengan lesannya. Bukan pendidikan yang baik. Dilarang. Wal istiza, meremehkan, merendahkan. Bin nasi, kepada manusia. Fahfad lisanak, maka jaga lisanmu, hai para santri, minhu, daripada itu. Fil jiddi wal hazli. Baik sungguh-sungguh kamu merendahkan sungguh-sungguh atau guyonan, enggak boleh. Merendahkan dengan guyonan atau sungguh-sungguh. Subhanallah. Tapi bukan berarti guyonan sama sekali enggak boleh. Ada Nabi sesaat-saat guyonan agar cair suasana boleh. Tapi kalau jadikan awal akhir guyonan terus. Jadi apa-apa guyonan, ngajar guyonan, jadi ustadz guyonan, ini guyonan, habislah. Kalau tidak guyonan bukan dia lagi. Sehingga kalau sudah kehabisan bekal berbohong dalam guyonan, sampai nanti pada akhirnya guyonan, malaikat bikin guyonan, Allah bikin guyonan, Nabi bikin guyonan, kehabisan bekal. Modalnya kalau ada seorang alim penuntut ilmu, ya ilmu, bukan guyonan. Baik, ini Imam Ghazali yang bercerita. Fa innahu yuriku ma'al wajhi, karena itu akan menuangkan, menumpahkan air wajah. Maksudnya akan menghilangkan wibawanya. Orang yang biasa guyonan tidak terhormat lagi. Wa iskitul mahabata, dan akan menggugurkan wibawa. Wa istajirrul wahsyata, akan menarik ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah biasa diejek, digojloki terus, jadi nggak nyaman duduk. Alah, nggak enak saya duduk dengan dia, paling nanti digojlok lagi. Dolok lagi, diajak lagi, mending gak usah duduk dengan dia. Ya, menjadi sebab kerenggangan satu ikatan persaudaraan, kekeluargaan dan lainnya. Wa yudhil quluba, menyakitkan hati. Apalagi ini di kelas mimbar, makanya salah satu dalam motivasi dakwah, hindari guyonan. Hindari guyonan. Ada sebagian berkata, masyarakat kita ini aduh, secara apa namanya, mungkin ya pergaulan dan sebagainya sangat rendah, sehingga ini merendahkan masyarakatnya. Belum apa, kalau tidak pakai guyonan nggak akan diterima dakwah. Kalau kenceng-kenceng orang nggak mau, siapa bilang kenceng nggak mau? Tegas nggak mau. Tegas itu bukan berarti serem. Yang serem aja mau loh. Apa itu? Film horor ada yang nonton kok. Siapa ini? Film horor kan menakutkan. Mestinya kalau cara logika kan, ngapain saya nonton film sesuatu yang menakutkan saya? Ditonton film horor. Ramai lagi yang nonton, penasaran. Masa ceramah harus horor? Makanya ceramah tegas rakus indah, luas, bukan mencaci maki. Tegas itu selagi tidak mencaci maki, indah kok. Keras tapi bukan untuk menusuk. Keras bukan untuk menempar, indah. Jadi pijakan kuat. Jadi bangunan kokoh, keras. Pada tempatnya. Jadi berbicara tegas, itu bukan berarti harus menyakitkan, asalkan tidak nusuk. Nah ini. Tidak harus selalu pakai guyon, tapi guyon sesaat ada. Nabi pun juga mengajak berguyon. Guyon. Seorang perempuan datang, kepada Nabi, nggak ada perempuan seperti kamu itu di surga, kan kaget. Kaget, dia saya tidak ada di surga. Iya. Makanya dia sedih, dia nangis. Maksudnya kalau kamu itu masuk surga, tapi semuanya nggak ada. Semuanya umurnya 30-an di sana, di surga. Nggak ada umur 60 di surga, dimudahkan. Oh gitu. Kaget dulu tapi. Jadi ada guyonan-guyonan. Cuman riwayat-riwayat guyonan dinisbatkan kepada Nabi, hendaknya dicek lagi supaya kita tidak menisbatkan kepada Nabi adalah orang yang nanti ada catatan humornya Rasulullah nanti. Jadi jangan, Nabi ya sesaat-sesaat untuk mencarikan suasana keluarga dan anak-anak dan sebagainya. Dengan catatan tidak, kalau guyonan tidak merendahkan orang, tidak menjatuhkan suku, agama dan lain sebagainya. Wa huwa mabda'ul lajaj. Sebab awal perselisihan, permusuhan ya gara-gara guyonan tuh. Kadang membahayakan loh ya, ada guyonan tidak sengaja sampai kecebur, meninggal. Sudahlah hindari,
Guyonan-guyonan, kadang berlebihan. Sehingga mencari tawa, akhirnya berlebihan. Sampai ada masuk rumah sakit dan sebagainya. Sampai sakit, ada yang meninggal, na'udzubillah. Semula guyonan. Guyonan setelah itu jadi tangisan karena salah dia. Baik. Wal ghadab menjadikan sebab marah. Guyonan yang merendahkan menjadi sebab marah. Wa tasarum. Akhirnya putus, nggak enak lagi duduk. Alah paling digojlok aku nanti. Wa yaghrisul hiqda fil qulubi, dan menanamkan kedengkian di dalam hati. Kelihatannya tertawa karena yang lain tertawa, kalau dia nggak tertawa enak, padahal dia yang sakiti, dia direndahkan. Ya, masya Allah, ya, ketawa dia awal-awal ketawa, tapi dia lagi orang ajar banget. Awas ya. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Itu perlu kita jadikan cara hidup kita. Fala tumazih ahadan, jangan biasa guyonin orang. Dikit-dikit guyonan. Dalam misalnya, ada orang tuh kalau tidak guyonan, dia lagi guyonan terus habis-habisan. Kalau hanya sesaat sah. Wa in mazahaka ahadun fala tujibhu. Kalau jika ada orang guyonin kamu, sudah jangan kau ikuti, jangan kau sambut. Khawatir nanti berlarut-larut kalau guyonan kau diam. Sering kita diajak guyonan orang melanggar syariat, perendahan kepada syariat. Kita mau mengingatkan langsung di depannya, dia mungkin seorang tokoh, diam saja, jangan ditanggapi. Ikut ketawa nih, racun. Wa'arid anhum hatta yahudu fi hadithin ghairihi. Berbalinglah dari orang yang guyonan sampai mengarah guyonan perendahan. Perendahan kepada manusia, perendahan kepada syariat, perendahan ini. Ada. Dan jangan diam. Berpaling harus. Wa kun minal ladzina idza marru. Jadilah engkau golongan orang-orang jika marau, jika mereka melewati billahwi, orang-orang yang iseng, guyonan yang enggak jelas iseng-iseng itu, marau kiraman, berlalu dengan keadaan mulia, tidak menjawab. Jadi kalau kita digojlok dengan gojlokan yang merendahkan syariat dan sebagainya, sudah diam saja. Assalamualaikum. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang hebat, jika orang-orang bodoh ngajak ngomong kepada dia, assalamualaikum. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.